Butuh berapa? Tanya Bumi saat keduanya sudah berada di luar dengan 3 orang penjaga yang sedang bersiap jika sesuatu terjadi pada tuan muda mereka. Apa sih? Elak Diandra yang merasa tersinggung. Mending lo bilang, daripada gue keburu berubah pikiran dan malah gak dapet apa-apa. Tegas putra kedua Rahardian itu. Hah? Lo kira gue semurahan itu? Cibir Diandra. Berarti drama lo yang murahan. Bumi menekan bahu Diandra sampai gadis itu mundur 1 langkah. Bumi memang pemuda yang pendiam, namun dia bisa kasar pada siapapun yang mengusiknya dan ia akan lebih kejam dari keluarganya yang lain. Dia tertawa sumbang, meremehkan Diandra karena gadis itu bukan orang pertama yang masuk dalam kehidupan Rahardian. Kekuasaan dan kekayaan yang mereka miliki membuat para wanita rela menjual kata cinta atau sengaja melempar tubuhnya sendiri. Bumi melangkah pergi tanpa sepatah kata pun keluar dari mulutnya. Dia hanya memberi kode lewat sorot mata kepada para penjaga agar mengurus Diandra. Gadis itu menjerit, bahkan mengeluarkan kata-kata kasar saat diseret oleh 2 orang yang bertugas di depan pintu kamar perawatan kakaknya. Kamu apain? Bisik Langit saat adiknya sudah kembali dan duduk di sebelahnya. Ditawarin duit, gak mau. Akhirnya pergi sia-sia. Jawab Bumi yang kini tengah menyadarkan tubuhnya di sofa. Baik banget mau kasih dia duit, ejek anak angkat mamanya itu. Ntar minta gantiin kakak lah, enak aja. Sungutnya kesal. Langit menahan tawa di balik bantal. Dia begitu lucu melihat raut wajah adik keduanya itu yang tampak kelelahan sambil menekan rasa jengkelnya. Semua yang menunggu air sadar tampak diam dan tenggelam dalam pikirannya mereka masing-masing. Hujan dan Melisa begitu setia mendampingi di sisi kanan dan kiri pemuda itu. Kak, kakak gak kasihan sama mama juga Hujan? Bisik Melisa, tak ada isak tangis lagi yang terdengar dari mulutnya. Yang ada hanya lelehan air mata yang terus membasahi wajah yang selalu nampak cantik di usia yang tidak lagi muda. Tadi padahal tangannya udah gerak. Kenapa jadi nyenyak lagi sih kak? Kamu mimpi apa sampai gak mau bangun? Aku bingung kalau kamu diam begini. Keluh Hujan sambil menghapus air matanya. 2 wanita itu tetap menjaga air di dalam kamar. Tapi berbeda dengan 3 pria Rahardian yang memilih keluar mencari angin di kantin VVIP sambil menikmati minuman yang mungkin bisa menyegarkan otak mereka lagi. Kakak, tumben bawa motor? Bukannya pergi sama Hujan? Tanya Langit saat yang sudah hafal dengan kebiasaan adiknya itu. Itu motor montir di bengkelnya, mobil dia ada di sana, jawab Reza setelah menyesap sedikit kopinya. Kecelakaan tunggal? Reza mengangguk mengiyakan pertanyaan Langit. Jangan bilang kalau jalannya yang salah, kalau nanti dia udah sadar, kekeh pemuda 24 tahun itu. Bukan salah, tapi cinta, timpal Bumi. Ketiganya tertawa bersama, memang tak ada habisnya jika sudah berbicara tentang si sulung. Ada saja tingkah dan kelakuan yang membuat semua orang menahan napas atau menarik napas dalam-dalam. Pengen marah tapi lucu, nggak marah tapi kesal. Di dalam kamar, Hujan langsung terperanjat kaget saat namanya dipanggil begitu pelan oleh seseorang yang ditunggu kesadarannya. Jan, aku di sini kak. Saut Hujan sambil tersenyum, begitupun dengan Melisa. Mah, sakit, keluhnya pak saat menoleh ke arah sang mama. Iya sayang, nanti sembuh ya, balas Melisa sambil menciumi wajah anak kesayangannya itu. Tapi kuping kakak panas. Hujan dan Melisa langsung saling pandang. Keduanya belum mengerti dengan apa yang dikatakan Akhir saat ia baru saja membuka matanya. Kok bisa? Tanya Melisa. Gak tahu, panas terus bunyi, jawab si sulung. Sini, aku tiup, tawar Hujan yang mulai mendekat. Akhir refleks menahan tubuh sang istri sampai ia akhirnya meringis kesakitan. Kenapa? Tanya Hujan. Kamu kan tahu, kuping kakak gak bisa dideketin. Hujan tersenyum simpul. Dia memang tahu kelemahan suaminya itu ada di telinga. Pernah Akhir sampai menangis pasrah saat Hujan tanpa sadar memainkannya saat mereka sedang melakukan hal yang menyenangkan. Tiup doang, gak ngapa-ngapain kak? Jelas Hujan lagi dengan wajah begitu merah menahan malunya sendiri. Enggak. Melisa tersenyum kecil. Dia begitu lega melihat anak kesayangannya itu kini sudah kembali sadar. Karena menurutnya hal yang paling menakutkan itu adalah sebuah kecelakaan. Cukup baginya pernah berpisah dengan sang suami 20 tahun silam karena musibah itu. Antara cacat dan hilang ingatan, 2 hal itu menjadi
momok menyeramkan bagi semua orang. "Mah, Mama nangis ya?" tanya si sulung saat melihat Melisa menghapus air matanya. "Mama nangis karena senang kamu udah sadar. Tadi Mama takut, kakak janji gak boleh gitu lagi ya," pinta Melisa mencium kening sang putra. "Au, sakit mah," seru si sulung meringis. "Ups, maaf," kekeh wanita cantik itu yang membuat air merengut. "Mama keluar sebentar ya, mau cari papa, Bumi sama abang." "Kok beli minum lama banget?" Pamitnya kepada sang putra yang hanya dibalas anggukan. Melisa sengaja membuat alasan agar pasangan suami istri itu bisa berbicara berdua untuk mengungkapkan isi hati mereka. Terlebih Hujan yang terlihat sangat syok karena tak hentinya menangis dari tadi. "Udah jelek banget sih," ucap Air sambil menghapus kebasahan di wajah cantik sang istri. Dia melakukannya meski harus menahan sakit luar biasa di bagian bahu. "Aku takut," lirih Hujan. Tangan gadis itu masih bergetar hebat, menandakan bagaimana ia sangat ketakutan dan kebingungan saat ini. "Masa calon dokter begini aja panik?" Godanya lagi. Air sangat menikmati raut wajahnya sang istri meski sangat berantakan. "Ini tuh suami aku yang kecelakaan, gak ada hubungannya sama calon dokter," elak Hujan yang kembali menangis. "Ya ampun, apa tadi? Suami?" kekeh Air dengan senyum manis di ujung bibirnya. "Kok seneng ya dibilang suami? Jadi pengen dicium kan?" Hujan tertawa kecil. Dalam rasa sakitnya saja, Air tidak hentinya menggoda, dan malah dia yang merasa sedang dipeluk dunianya kembali setelah tadi merasakan hancur bagai tertimpa. "Mau yang mana?" Kini Hujan balik bertanya dan menggoda. "Mana aja, yang penting banyak banget, biar cepat sembuh terus pulang." Jawab pemuda itu, raut wajahnya sedikit sedih. Dia sedang membayangkan betapa tidak enaknya tinggal di rumah sakit. Terlebih ada sang istri yang menemani. Air tidak ingin Hujan merasa tidak nyaman. Hujan bangun dari kursi yang ada di sisi berangkar, lalu dia duduk di atas ranjang tempat di sebelah sang suami yang kini terbaring lemah, merasakan nyeri di seluruh tubuhnya. Gadis cantik itu mengusap lembut pipi Air yang terlihat sedikit membiru karena memar. "Sakit ya?" tanya Hujan dengan perasaan berdesir hebat dalam hatinya. "Kalau diliatin aja sakit, kalau dicium enggak. Lagi begini aja, nih otak masih mesum ya." Kalau Hujan tidak habis pikir. "Itu obat alami, jangan hujan deras." Hujan tertawa kecil. Dia usap pelan wajah tampan sang suami, lalu mendekatkan bibirnya ke arah dekat luka kening Air yang terbalut perban. "Kalian mau apa?" Riko yang datang bersama istrinya masih berdiri di ambang pintu dengan tangan memegang kenop. Dan sedetik kemudian dia tersenyum mengejek ke arah pasangan muda itu yang kini berada di atas ranjang pasien. "Uncle keluar sana, kakak belum dicium," umpat Air yang kesal karena bibir Hujan belum mendarat di wajahnya. "Dih, Uncle baru datang udah diusir," decak Riko ikut kesal. Amira langsung masuk menghampiri keponakan sekaligus musuh kecilnya itu. "Kirain udah nikah gak bakal dicium aspal lagi kah?" ejek mantan duda impian anak bungsu Rahardian itu. "Aspalnya gatel, mana anget banget," balas Air yang membuat pria istri mereka menggelengkan kepalanya. "Sepi banget, pada kemana?" tanya Amira saat dirasa tidak ada siapapun di kamar rawat inap yang nampak sangat mewah bagai hotel bintang 5. "Pada di kantin, baru keluar tadi," jawab Hujan yang sudah turun dari ranjang, namun tangannya masih digenggam oleh Air. Amira menarik kursi agar lebih dekat dengan keponakannya. Meski sedari Air masih bayi, mereka jarang sekali akur, tapi tetap saja Amira akan selalu khawatir jika terjadi sesuatu kepada keponakan cengengnya itu. Anak sulung sang kakak itu selalu memberi warna di hari-hari remajanya dulu. "Adek gede kenapa?" tanya Air yang masih iseng memanggilnya adek gede. Masih aja lemas kalau lihat kakak begini. Bisa hati-hati gak sih kalau bawa motor?" Akhirnya wanita itu mengomel juga di sisi Air yang terbaring. "Padahal kakak gak ngebut loh," elaknya mencoba membela diri. Amira terus mengomel dan Air hanya menanggapinya dengan santai. "Masuk kuping kanan, keluar kuping kiri." Mungkin itu kalimat yang pantas ditunjukkan kepada si sulung karena dia tidak hentinya melirik ke arah sang istri. Ceklek. Suara pintu yang terbuka membuat semua orang mengalihkan pandangan mereka.
kepada 4 orang dewasa yang masuk secara bergilir, Reza, Bumi, Langit, dan terakhir Tante Melisa. "Baru datang, Dek?" tanya Reza kepada adik kesayangannya itu. "Udah dari tadi, kaliannya aja pada nggak ada," keluh Mira sambil bergelayut manja pada kakaknya. Melisa langsung masuk dan kini duduk di tepi ranjang putranya. Dia tetap wajah tampan si sulung. "Mau makan?" tanya Melisa yang dijawab gilingan kepala. Reza yang ikut mendekati ke arah air langsung juga mencium anak manjanya itu. "Enak, Kak?" goda papanya yang dibalas cibiran oleh air. Semuanya tergelak melihat cucu pertama Rahardian itu tidak hentinya diejek sampai dia menitikkan air mata. "Kakak sakit lahir batin kalau kayak gini." Riko yang sedari tadi duduk di sofanya tersenyum kecil melihat betapa hangatnya keluarga sang istri, tampan, ramai, dengan segala keseruan mereka. "Sirik ya?" ajak Reza yang tiba-tiba duduk di sisi pria berlesung pipi itu. "Enak aja. Pala lo bilang gue sirik," dengus Riko kesal. "Emang dari dulu hobi lo sirik sama gue?" Reza tersenyum menyeringai memancing emosi adik iparnya. "Daripada lo hobinya ngarungin bini kalau ada gue," balas Riko, dan kini malah Reza yang tersulut amarahnya. Berani amat lo ngomong," dejak Reza bangun dari duduknya. "Kenyataan woi," seru Riko sambil terkekeh. Jika Reza senang menyindir, tentu lain dengan Riko yang akan membalasnya dengan ejekan. Reza yang kesal langsung melempar card unlimitednya ke arah Amira. "Dek, shopping sana di negara X, jangan pulang kalau belum habis uangnya." Jam 5 sore semuanya memilih pulang lebih dulu untuk membersihkan diri dan beristirahat sebentar setelah drama rengekan Riko yang akan ditinggal gadis priangnya shopping ke luar negeri atas perintah kakaknya yang baik hati dan tidak sombong. Semuanya tertawa saat melihat pria dewasa berlesung pipi itu berlari mengejar istrinya yang membawa card unlimited. "Mama pulang dulu ya, nanti kesini lagi bawa salin untuk hujan dan makanan juga," pamit Melisa kepada si sulung. "Suruh Bumi aja yang bawa salin sama makan buat hujan. Terus jangan lupa pisang kakak juga bawa ya," ditanya pada sang mama, namun mamanya melirik ke arah kembarannya. "Ogah," saut si tengah sambil melengos keluar dari kamar. Melisa hanya bisa tersenyum kecil melihat tingkah kedua putranya yang seperti masih balita. "Gak apa-apa, nanti gantian sama Hujan jagain kakaknya. Nanti mama capek, mama istirahat aja di apartemen," tolak air yang merasa sedih melihat mata Melisa masih sembab. "Kalau nggak mau mama capek, jangan cium-cium aspal lagi ya, anak papa yang ganteng," timpal Reza mencuil hidung mancung si sulung. "Nggak cium, Pak," balas air. "Terus apa?" tanya Melisa dan Reza berbarengan. Bumi yang tadi keluar lebih dulu tentu kini mungkin sudah berada di mobilnya. "Cuma guling-guling doang," kekeh pemuda itu dengan rona merah di wajahnya, sampai ketiga orang yang masih di sana akhirnya tertawa. "Iya aja deh, kamu mah emang anak ajaib. Gak salah papa sampai diteriakin maling, tomat pas kamu masih ada dalam perut mama," ucap Reza sambil mengusap perut tahu merahnya. Sepeninggal Reza dan Melisa, kini tinggal Hujan dan Air yang berada di dalam kamar rawat inap. Wajah berantakan sang istri diusapnya dengan begitu lembut. "Maaf ya, udah bikin kamu kayak gini. Sedih banget deh pasti," ucap Air penuh rasa sesal. "Aku takut, gak suka kayak gini," jawab si cantik sambil menunduk. "Maaf, gak lagi-lagi deh, kakak janji." Hujan mengangguk. Dia cium bolak-balik punggung dan telapak tangan suaminya itu dengan begitu mesra. "Kamu demam aja aku panik, apalagi gak sadar kayak tadi. Aku gak bisa bayangin kalau sampai hal buruk terjadi sama kamu, Kak." "Mikirnya dong, jangan yang buruk. Udah lama gak begini, rasanya lebih sakit berkali-kali lipat. Tapi yakin sih bakal cepat sembuh, karena kali ini diurusin sama istri sendiri," goda Air yang semakin gemas melihat Hujan tidak jadi memeluknya. "Jangan memancing ya, nanti tangan aku kelepasan," ujar Hujan yang langsung menurunkan tangannya kembali. "Kakak minta dielus aja, boleh?" Hujan menutup wajahnya dengan kedua telapak tangannya sendiri. Dia masih saja malu jika Air terlalu lembut berbicara dengannya.
Air yang merengek ingin dielus akhirnya hampir terlelap karena sentuhan tangan sang istri. Dia hanya diam mendengarkan semua keluh kesah dan rasa takut hujan dari hari ini sampai di mana nama Diandra disebut. Mau apa dia? Tanya Air bingung. Entahlah, aku datang dia udah ada nemenin kakak di rumah sakit sebelum yang ini. Jelas hujan yang nampak sangat kesal. Kamu gak tanya? Goda Air. Enggak, cuma aku tampar doang pipinya. Jatuh hujan yang tidak ingin menutupi kejadian apapun selama suaminya tidak sadar. Udah kakak bilang, gak usah berantem. Hal kayak gitu cuma bikin tangan kamu kotor, Jan. Hujan diam. Ia langsung menundukkan kepalanya. Sudah berkali-kali Air selalu mengatakan agar sang istri mampu menahan emosi pada para wanita yang mencoba merayunya. Tapi rasa takut dan jengah membuat Hujan tidak ingat lagi dengan pesan sang suami. Aku gak suka dia bilang, abis nolong kamu, aku gak percaya. Seru Hujan yang merasa semua bagai drama murahan. Ya udah, biarin aja. Kakak juga gak mikirin itu. Maaf kalau aku terlalu marah, ujar Hujan dengan menahan tangisnya. Aku cuma terlalu takut karena hadirnya dia bikin aku gak nyaman. Tambahnya lagi, Air tersenyum kecil. Dia usap buliran cairan bening di wajah istrinya sambil berbisik. Udah biasa dikasih badai, masa cuma gerimis gitu aja langsung neduh?